Selamat malam teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita berdiskusi bersama-sama dalam Zoom meeting kali ini. Pembahasan kita mengenai bilangan heksadesimal akan dibawakan oleh saya, Janet Zevanya Pelo, dan teman Lebrina Priscilla Seo. Kita masuk pada konsep sistem bilangan heksadesimal. Seperti yang sudah kita ketahui bersama, bilangan heksadesimal basisnya 16 merupakan sistem bilangan yang menggunakan 16 buah simbol. Nah, 16 buah simbol ini dimulai dari angka 0 sampai 9, kemudian angka yang ke-10 dilanjut dengan menggunakan huruf A sampai F. Jadi, bilangan heksadesimal yang basisnya 16 ini tidak sampai 16, tetapi sampai 15 saja. Karena dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kemudian 10 kita ganti hurufnya menjadi huruf A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 E, dan 15 F. Sistem bilangan heksadesimal berfungsi untuk menampilkan nilai suatu alamat memori dalam pemrograman komputer. Berikutnya, kita mempelajari konversi bilangan heksadesimal. Nah, di slide ada konversi bilangan heksadesimal ke biner. Langkah-langkahnya adalah ketika kita ingin mengonversi suatu bilangan heksadesimal ke dalam biner yang basisnya 2, maka pertama-tama kita harus menerjemahkan setiap digit atau masing-masing digit bilangan heksadesimal yang ada ke dalam 4 digit bilangan biner. Next. Ini ada contohnya teman-teman. Kita punya bilangan heksadesimal A4 yang berbasis 16 akan dikonversikan ke bilangan biner berbasis 2. Nah, A ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, A ini adalah simbol dari 10. Nah, 10 itu bilangan binernya 10, 10. Kemudian 4, binernya 0, 1, 0, 0. Hasil konversi keseluruhannya kita gabungkan sehingga kita peroleh A4 berbasis 16 sama dengan 10, 10, 01, 00 berbasis 2. Berikut ada konversi bilangan heksadesimal ke bilangan desimal. Teman-teman, sedikit kita kilas balik sebentar tentang pengertian dari konversi bilangan. Konversi bilangan adalah suatu proses di mana satu sistem bilangan dengan basis tertentu akan kita rubah menjadi bilangan dengan basis yang lain. Caranya bagaimana, teman-teman? Untuk mengkonversi bilangan heksadesimal ke dalam bentuk bilangan desimal dengan menggunakan perhitungan manual. Kalau perhitungan otomatis itu biasanya menggunakan Microsoft Excel. Nah, dengan perhitungan manual, kita dapat melakukannya dengan mengalihkan masing-masing digit atau masing-masing bit dalam bilangan dengan value positionnya. Langkah-langkahnya, masing-masing digit yang ada kita pisahkan, dan kalau kita jumpai huruf A sampai F, kita bisa mengganti dengan bilangan desimal yang sepadan. Kemudian, kita kalikan setiap digit dengan nilai tempatnya. Untuk lebih jelasnya lagi, kita akan masuk ke dalam contoh soal. Baik teman-teman, untuk masuk dalam contoh konversi heksadesimal ke desimal akan dibawakan oleh saya. Ya, yang pertama contohnya yaitu yang pertama kita mengkonversikan bilangan heksadesimal 31 berbasis 16 ke bilangan desimal. Untuk mengkonversikan 31
31 menjadi bilangan desimal, maka dapat dipergunakan perhitungan sebagai berikut, yaitu yang pertama kita menggunakan rumus A kali B N, B pangkat N. Nah, teman-teman seperti yang sudah kita ketahui, untuk penempatan pangkat N-nya biasanya dilakukan dari LSB. Jadi di sini kita dimulai dengan 1 dikali dengan 16 pangkat 0, lalu dilanjutkan dengan 3 kali 16 pangkat 1. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 16 sama dengan 48, 1 dikali 16 sama dengan 1. Saya ulangi, 1 dikali 16 pangkat 0 sama dengan 1 sama dengan 1. Nah, total dari penjumlahan tersebut adalah 48 ditambah 1 sama dengan 49. Dengan demikian, bilangan 31 berbasis 16 heksadesimal sama dengan bilangan desimal 49 berbasis 10. Selanjutnya yaitu konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal. Untuk pengkonversian heksadesimal ke oktal yaitu yang pertama caranya yaitu yang pertama konversian bilangan heksadesimal ke biner terlebih dahulu. Jadi pada bilangan heksadesimal tersebut yang pertama kita lakukan adalah mencari dari biner dari bilangan heksadesimal tersebut. Setelah itu hasil biner tersebut dikonversikan ke bilangan oktal. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya, teman-teman boleh lihat pada slide yang ada, contoh konversi bilangan heksadesimal ke bilangan oktal, yaitu yang pertama konversikan bilangan heksadesimal A15 berbasis 16, A5 berbasis 16 ke bilangan oktal. Yang seperti kita ketahui dalam heksadesimal, bilangan A, simbol A sama dengan angka 10, jadi kita mengkonversikan angka A5 berbasis 16 ke biner, maka A sama dengan 10. Jadi biner dari A atau biner 10 adalah 10, 10 atau 1010. Lalu biner 5 adalah 0101. Selanjutnya hasil dari biner tersebut setelah dikonversikan ke dalam, setelah kita telah mendapatkan biner, maka hasil biner tersebut kita konversikan ke dalam bilangan oktal. Nah, di sini untuk bilangan binernya yaitu 1010, 0101. Di sini MSB-nya adalah 1 dan LSB-nya adalah 1. Nah, dari biner tersebut kita kelompokkan menjadi 3 digit dimulai dari LSB, yaitu kita memperoleh hasil dari biner 10, 100, 101. Nah, jadi dari biner 10 itu merupakan bilangan 2 merupakan binernya adalah 10. Sebenarnya binernya adalah 0010, namun dalam aturannya jika MSB-nya adalah 0, maka kita bisa menghapusnya dan hanya mengambil angka pentingnya seperti angka penting seperti itu. Jadi dalam biner 2 adalah 10, lalu pada biner yang ke 100 merupakan bilangan 4 dan biner 101 adalah bilangan 5. Jadi dalam hasil bilangan heksadesimal ketika dikonversikan ke bilangan oktal maka kita memperoleh A5 berbasis 16 sama dengan 245 berbasis 8. Oke teman-teman, mungkin sekian penjelasan kami mengenai dengan materi heksadesimal. Jika ada tanggapan, saran, serta kritik maupun pertanyaan, kami mempersilakan kepada teman-teman. Terima kasih. Baik, terima kasih teman Janeta dan juga teman Erina yang sudah membawakan materi tentang bilangan heksadesimal. Nah, teman-teman di sini yang akan saya tanyakan yaitu mengapa dalam bilangan biner khususnya pada bilangan heksadesimal dijelaskan juga memori dan juga program komputer. Apa hubungannya antara kedua hal tersebut dengan bilangan heksadesimal? Sekian pertanyaan.
Baik, terima kasih kepada teman Mirci untuk pertanyaannya. Di sini kami memuat pembahasan tentang nilai alamat memori dalam pemrograman komputer karena alasannya adalah teman-teman dalam suatu pemrograman komputer pada dasarnya semua sistem bilangan yang ada digunakan untuk menunjukkan nilai dari satu alamat memori. Akan tetapi sistem bilangan heksadesimal ini yang dianggap lebih efisien untuk menampilkan nilai dari alamat memori dalam suatu pemrograman komputer. Atau dengan kata lain, heksadesimal ini membuat biner lebih mudah dibaca oleh manusia, sehingga heksadesimal mengelompokkan angka-angka bilangan biner dan bundel atau 4 bit, sedangkan format lainnya seperti oktal hanya mengelompokkan digit-digit bilangan biner dalam bundel 3 bit. Hal ini tidak berbeda dengan praktek umum pengelompokan format bilangan lain seperti bilangan desimal dalam kelompok 3 atau ribuan yang dipisahkan dengan koma. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya adalah sistem bilangan heksadesimal ini sangat efisien dalam menampilkan Terima kasih alamat atas memori jawabannya. pemrograman komputer. Baik, sekian dari jawaban kami. Mungkin ada pertanyaan dari teman Hendrik mengenai materi yang kami sampaikan. Baik, terima kasih. Suara kedengaran jelas. Halo. Apakah suara saya kedengaran jelas? Kedengaran. Suara putus. Ya, baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini yang saya tanyakan mengenai simbol-simbol dalam heksadesimal. Nah, seperti sudah jelas oleh teman Janet tadi pada materi pertama yang dibawakan, di sana ada simbol-simbol desimal yaitu 0 dari 0 sampai 9 terus dilanjutkan dengan A sampai F. Nah, apakah setelah F ada lanjutannya atau tidak? Maksudnya setelah F masih ada lanjutannya atau tidak, misalkan 16 atau apa begitu, mungkin bisa diperjelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Baik. untuk pertanyaannya. Mungkin sebelum teman Janet memberikan jawaban, saya akan menjawab terlebih dahulu mengenai pertanyaan dari teman Erik. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa aturan dari heksadesimal adalah bilangan tersebut berbasis 16, yang artinya simbolnya hanya 16. Untuk pengelompokannya yaitu mulai dari 0 sampai 9, lalu dilanjutkan dengan A sampai dengan F. Jadi jika kita bertanya mengenai apa. Baik, sebelumnya mohon maaf karena video sempat terjeda karena waktu habis. Saya lanjutkan menjawab pertanyaan dari teman Erik, apakah dari simbol tersebut masih ditambahkan menjadi beberapa simbol lainnya? Jawabannya adalah karena seperti yang kita ketahui bahwa dalam bilangan heksadesimal dia berbasis 8, berbasis 16, sehingga pada pertanyaan kali ini kita tidak bisa menambahkan simbolnya lagi karena seperti pada aturannya bahwa heksadesimal hanya berbasis 16 saja. Jadi dimulai dari pengelompokannya yaitu 0 sampai 9 ditambah dengan A, B sampai dengan F. Jadi untuk pertanyaan teman Erik mengenai apakah masih bisa ditambahkan simbolnya, maka jawabannya adalah tidak. Mungkin ini adalah jawaban saya, dan apabila teman Janet mempunyai jawaban lain, saya persilakan.
Baik teman-teman, teman Janet mungkin karena teman Janet mungkin karena masalah jaringan sehingga sudah keluar dari Zoom kita, maka dengan berakhirnya saya menjawab pertanyaan dari teman Erik, maka saya menganggap bahwa apakah teman Erik sudah puas dengan jawaban yang saya berikan? Sudah puas, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Baik, dengan begitu saya menganggap bahwa teman-teman semua telah mengerti dengan materi yang telah kami paparkan, dan untuk itu terima kasih sudah mengambil bagian dalam Zoom meeting pada malam hari ini dengan pembahasan mengenai dengan bilangan heksadesimal. Untuk itu pertemuan malam ini saya tutup. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih atas materinya, Tuhan berkati.